ini yang modus akhir zaman ini ya. Yang pertama, zakat fitrah itu penyalurannya cuma fakir miskin. Itu kesalahan telaknya di situ. Silahkan dibuka di kitab Takriratus Sad, ini saya bukain deh. Jadi kasusnya, kenapa sih kok disuruh zakat itu bahan mentah? Ya, zakat itu dari bahan pokok. Karena apa? Dulu sejarahnya itu sahabat ini sampai di hari Lebaran buat makan aja nggak bisa. Akhirnya beliau memerintahkan ughnuhum anis su'al, cukupi mereka jangan sampai lebaran. Makanya ada batas waktu, afdol ngeluarinya kapan, wajibnya kapan, makruh sampai nggak dihitung. Apa ini semua? Karena sasarannya tadi, gitu. Sasarannya adalah si fakir dan miskin ini jangan sampai ya begitu lebaran ngemis. Ini jelek bagi pemerintahan Islam. Kok nggak bisa mengatur ekonomi rakyatnya? Ughnuhum anis su'al, cukupi mereka dari minta-minta. Itu satu. Hadis yang lain di sini disebutkan zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafath wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Enggak ada zakat fitrah kok dikasihin ke amil, ke gharim. Ini haknya fakir miskin. Orang beras kok. Mau dipakai apa sama amil? Kecuali zakat mal. Zakat mal emang 8 orang, 8 asnaf itu. Nah ini kesalahan fatalnya asatid dadakan ini ya, ngajinya belum tuntas ya, kita juga belum baca itu kitab bab zakat itu. Tahun depan lah. Ini soalnya puasa saya kira sudah cukup ya tentang seluk-beluk puasa. Nanti kita bahas bab zakat. Nggak ada. Orang itu barang sedikit dibagi 8. Ini nggak mudeng ini berarti. Tidak ngerti asal muasal syariat. Makanya ada tarikh tasyri'. Dipelajari hikmatu tasyri'. Sejarah pensyariatannya gimana. Habis itu hikmah pensyariat. Kenapa? Apa hikmahnya? Kan gitu. Disuruhnya, iya orang dia butuhnya makan. Maksudnya apa? Itu loh, hari raya fitrah itu hari raya makan-makan gitu loh. Lah dia saking miskinnya nggak bisa makan, sampai minta-minta gitu loh. Nah yang seperti ini diantisipasi sama Nabi dengan zakat fitrah. Kok dikasihin ke amil, dikasihin ke kelurahan, ini opo karepe? Ini bodohnya minta ampun. Ngaji, kaji semua kitab yang khusus zakat biar tahu asal muasalnya. Tu'matun lil fuqara wal masakin. Jadi cuma 2 sasarannya, fuqara wal masakin. Nah, nanti didefinisikan fuqara itu yang bagaimana, miskin itu yang apa. Fuqara 50% ke bawah kalau dia punya kerjaan. Yang nggak punya harta, nggak punya kerjaan sama sekali, atau punya kerjaan ya, tapi mencukupi 50% kebutuhannya dia. Gitu. Fakir lebih dari 50% dari kebutuhannya tapi nggak nyampe 100. Itu kebalik. Miskin lebih dari 50%. Gitu. Nah, nanti fisabilillah. Arti bahasanya di jalan Allah. Saya tanya, ini yang hadir semua di jalan Allah bukan? Oh, berarti pulang bawa zakat masing-masing dong. Ini kan kacau. Siapa nerjemahkan kayak begitu? Enggak ada. Makanya fisabilillah kasus zakat ini berusaha difahami sama para ulama. Maksudnya siapa? Man kharaja min baitihi. Ya, siapa yang sa'iyan li'iyalihi wa sa'iyan li nafsihi fa huwa fisabilillah. Siapa yang berangkat
untuk berusaha demi istrinya, demi keluarganya, maka dia fisabilillah. Berarti orang yang kerja fisabilillah gitu? Nggak ada. Makanya fisabilillah itu ya al-ghazi, orang yang berperang. Itu pun yang tidak tercantum dalam buku daftar tentara resmi yang gajian. Kalau tentaranya sudah digaji, ya udah selesai, nggak nerima. Begitu juga amil. Amil itu kalau nggak digaji, sebab ada amil resmi digaji, ada amil resmi tapi nggak digaji. Kalau dia amil nggak digaji, ya dapat dari apa? Dari zakat untuk kebutuhan dia bekerja jadi amil. Kerjaannya amil apa? Ayatnya ada, khudz min amwalihim. Ngerti ngambil hartanya orang nggak? Ngerti ngambil hartanya orang? Kayak ngerampok tah. Tugasnya amil itu setengah ngerampok. Lah kok sekarang amil nongkrong di masjid siap menyalurkan zakat? Itu mah penampung itu. Bukan amil. Ini nggak ngerti isim fa'il. Saya yang bekerja, saya yang apa? Berusaha. Ada amil. Dari amila ya'malu. Kok sekarang jadi tukang nongkrong? Ini kan secara lughatan mencelek, secara istilahan nggak bener. Ini sekarang kejadian. Ini ada lagi kabar masjid sekarang dibagi 8 asnaf. Sopo yang ngajarin begitu di kitab mana? Itu zakat fitrah kagak ada. Kalau zakat mal iya. Siapa yang zakat mal? Orang ekonomi pas-pasan, rata-rata menengah ke bawah. Gitu. Kalau zakat mal, nah baru 8 asnaf. Fisabilillah nggak ada. Mazhab Syafi'iyah nggak ada. Ada madhab maksain, madhab maliki. Ya berarti kan harus ikut syarat rukunnya semuanya ke madhab maliki sana. Itu pun zakat mal, bukan zakat fitrah. Yang fisabilillah tadi santri, pendakwah, gitu. Ini ustadz ini biasa modus lah, semuanya diproyekin sama dia. Gitu. Makanya ya minta tolong apa para jamaah ini ya jangan bakhil-bakhil lah. Cukupin ustadz ente supaya tidak makan zakat. Nah, kayaknya hadis zaman sekarang kayaknya harus begitu. Ya itu di kampung coba tanya. Bisa sampai bagiin amplop itu kalau Ramadan itu ke warganya. Soalnya apa? Mungkin warganya pelit semua kalau nggak dikasih amplop kagak ngasih gitu. Iya kan? Ngasih ustadz setahun sekali. Itu pun harus di amplopin. Ustadznya ngajar berapa hari? Tiap hari ngajarin anaknya. Gitu. Ini kan masalah sistematiknya. Itu zakat itu termasuk sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang ekonomi Islam. Nah, makanya harus diselesaikan secara sistemik. Gitu. Nah, sekarang kan dipahaminya kan sepotong. Ya nggak selesai. Orang kita dengar itu Sebogor itu potensi zakatnya 14 miliar. 14 miliar per tahun. Kan lumayan itu. Tapi yang ketangkep masuk ke Basnas, ke Basis itu 1,4. Itu gara-gara saya dikasih amplop. Oh, puasa-puasa dianterin amplop. Saya tanya apa ini? Saya dianggap apa? Fakir miskin. Nggak ada, rumah saya nggak ditulis gaki no. Emang ada stiker gakinya? Nggak ada. Kalau saya nggak percaya, tak ambilin duit, tak gaplokin sama saya. Kayak gitu. Oh, enggak Ustadz kan di sini ngajar, nggak punya kerjaan. Ustadz fokus dakwah katanya. Jadi insya Allah fisabilillah saja. Kalau saya fisabilillah, agama harusnya sudah tegak, syiar sudah berdiri kenceng. Kita fisabilillah ini ngelawan apa? Ngelawan hujan aja melempem. Iya tuh, kita ngelawan hujan aja libur. Ulama dulu fisabilillah itu ngelawan tombak, ngelawan pedang, ngelawan panah, ngelawan orang kafir kagak mundur. Ustadz sekarang ayat transportnya ente. Habis itu ngaku ente fisabilillah kagak malu apa muka ente? Hah?
gara-gara nggak ditransportasi jadi ngajar nggak? Jamaahnya tinggal 2 biji, ngajar nggak? Udah mundur dari perjuangan kok. Apalagi udah 2 biji, yang satu ngantuk, yang satu kagak ngerti. Ayo bubar nggak pengajiannya? Haji, fisabilillahnya di sisi mana? Nggak ada. Kadzib semua, bohong semua. Kalau kita benar-benar di jalan Allah, selesai syariat ini tegak benar-benar. Pengajian tuh nggak ada ceritanya libur, maju gitu. Nah, itu fisabilillah tuh. Di jalan Allah benar-benar mencari ridha Allah. Nah, yang ada sekarang mah isu itu, modus itu. Kasihlah, wis nggak usah ngaku zakat lah. Ini anak kasih. Zakat itu kotoran. Iya, lu kok ada itu lu ustadz doyan kotoran itu kan. Gak nalar. Kenapa diharamkan bagi keluarganya Rasulullah? Karena darahnya biar nggak kecampur. Gitu. Habis itu ngajarin, nggak apa-apa nih, biar saya yang menampung kotoran. Ini kan ajaran apa gitu. Ajarin jamaahnya itu berjuang, ajarin jamaahnya itu perhatian terhadap agama. Gitu. Gimana caranya Anda supaya dipercaya? Nah, gitu. Ini modus-modus akhir zaman. Pakai kitab, kitab nyeleneh semua, itu nggak benar keterangannya. Nggak ada fisabilillah. Fisabilillah kalau udah perang beneran, itu fisabilillah dalam mazhab Syafi'i ya. Berarti dengan kata lain cuma fakir miskin aja ya ini. Zakat ada hadisnya jelas, tu'matun lil fuqara wal masakin. Hadis riwayat Sayyid Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Ada satu masalah juga Ustaz. Kalau misalnya kita mesti tahu juga nih, zakat memang orang yang sholat gitu kan yang kita kasih. Enggak harus. Enggak harus. Enggak harus. Soalnya pernah dapat referensi katanya yang diberikan zakat itu ya memang orang yang sholat gitu. Enggak harus. Kalau dia lagi imannya goyah, mungkin karena bab ekonomi, justru zakat ini kalau memang zakat mal, nah, moga-moga kan di situ ada mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Orang yang lagi goyah. Gitu. Nah, mungkin goyahnya karena baru masuk Islam, mungkin juga karena faktor ekonomi. Kalau kata Syekh Ali Jum'ah, nggak apa-apa, kasih dia dengan niat moga-moga berkah ibadah zakat ini, ya, saya mensucikan diri, nah kau juga bisa jadi kuat. Nah, imanmu, wah saya diperhatiin nih, saya dibantu. Nah, makanya dia moga-moga mau sholat lagi gitu. Jangan yang sudah nggak sholat, nggak disuruh tobat, nggak dicariin solusi, malah nggak dikasih zakat lagi kan. Kalau miskin tuh nggak ada lagi yang mau bisa dia jual. Makanya dia juga wajib zakat dan nggak nerima. Kalau masih banyak yang dijual di kitab, ya malah dicontohkan ada orang alim nggak punya kerjaan, nggak punya ini. Apakah dia wajib zakat? Dilihat orang alim ini bidang apa. Dia alim fikih, punya nggak kitab selain kitab fikih? Punya, jual kitab fikihnya, bayar zakat selain kitab fikihnya. Dia wajib bayar zakat, jual kitabnya. Gitu. Ini nggak malah diem, anak nerima zakat. Ntar dulu lah. Miskin tuh ada nggak yang bisa dia jual? Ini nggak punya TV, punya motor. Ya kan sudah beda cerita. Yang ini nggak bisa makan sampai minta-minta. Dulu ditanya begitu. Makanya zakat fitrah itu benar-benar menyelesaikan. Kalau dikasihkan ada di desa ini 1, 3, 10 orang. Kalau zakat sedesa dikasih ini tajir semua itu. Tahun depan sudah nggak ada. Solutif banget gitu. Sekali dapat jebret, bisa dibuat modal dagang. Iya. Nah, tapi karena sekarang ini penyalurannya asal, nggak pakai ilmu, akhirnya yang ngisi kultum dikasih zakat fitrah, yang ngimamin traweh dapat zakat fitrah. Ini kan ajaran sesat ini, ngerusak ini. Gitu. Nggak sah semua itu.
Yang tanggung jawab DKM-nya. Sama yang ngeluarin zakat mah sah. Yang ngeluarin zakat sudah selesai. Dia pokoknya ngeluarin, dititipin panitia, saat itu juga tanggung jawab dipegang panitia. Nggak sahnya itu maksudnya begini. Ketika disalurkan, ya toh, ternyata dia bukan miskin. Panitia wajib bastiroduhu, wajib diminta kembali. Ya. Begitu ketahuan dia ternyata bukan fakir, bukan miskin, wajib diminta kembali. Yang sudah ngeluarin bukan tanggung jawab dia sudah selesai di hadapan Allah. Oke, bertanya ini. Nama-alamatnya. Ini edaran zakat ini sudah menyebar melalui Basnas sebagai ya dari biasanya memang mengedarkan melalui provinsi, dan memang secara statusnya memang baik dari Fatwa MUI maupun di perundang-undangan memang kan Basnas sebagian mengambil yang sah untuk mengelola zakat. Tetapi memang sepertinya ini dari pernyataan kitab ini agak berbeda. Kenapa? Edaran yang disampaikan oleh Basnas ini terkait zakat itu dikonversikan uang itu cukup rendah. Jadi contoh di Kabupaten Bogor ini setelah dicek itu hanya 42.000. Kalau kita hitung itu 42.000 ini lebih tepatnya beras 12.000 untuk 3,5 liter. Kalau perhitungannya ya, iya. Kota saya belum cek tapi ini ada. Tapi memang hitungan sebentar. Apakah ada qawaid gitu loh? Ada dalil yang lain ataupun secara usuliyah bisa seperti ini? Ini ada kemungkinan ini dikonversi, tapi secara jumlah mudnya ini madhab Syafi'i. Iya. Itu ada qawaid lain atau bagaimana Ki? Nggak ada qawaidnya. Itu saya datang ke ketua MUI di kecamatan. Saya tanya, ya PP pelongo-pelongo. Iya toh? Loh, Anda kok bisa netapin 37.500, kemudian yang satunya 3.000. Yang nyebarin siapa? Yang nyebarin saya Uber itu. Harusnya bukan ditetapin begitu, harusnya itu dikasih rumusnya. Gitu. Dikasih rumusnya 3,8 kilo madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab Hanafi di 2,5 kilo madzhab Hanafi 3.800 gram. Itu disebut sama Imam Wahbah Zuhaili di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ada kitabnya di dalam. Kalau mau dibuka silahkan. Ambil di pojok bawah dah. Itu langsung saya bukain di depan ketua MUI-nya. Lebaran wis bodo amat lah, inti mau ngambek sama ini urusannya umat soalnya. Saya tanya, apa rumusnya? Oh, saya nggak ngerti loh. Kok bisa diedarkan? Nggak ngerti itu gimana ceritanya? Artinya kan di sana kan ada rantai jabatan strategis kaitannya dengan ibadah, tapi nggak ngerti fikih. Itu yang disebut di hadis akhir zaman, ya, ittakhadhan nas ru'asa'an juhalan. Nanti orang ngangkat ketua Basnas, ketua Basis bodoh, nggak ngerti fikih zakat. Tapi kenal orang dalam karena Gus, karena siapa akhirnya jadi. Karena kenal sama Pak Bupati, karena kenal. Dan itu sekarang serem. Iya. Jabatan-jabatan strategis itu diambil sama konco-konconya. Sama konco-konconya pejabat semua. Termasuk urusan agama. Termasuk megang masjid yang strategis di tengah umat Islam. Supaya apa? Tidak ada pendakwah yang ngeritik pemerintah. Gitu. Nggak dimasukin ke situ. Itu setiap tahun bayar ke wali kota, ke gubernur gitu. Ada modusnya. Dan itu perjuangan. Ya. Bagi para asatidz jamaah yang sudah ngerti, ajarkan rumusnya pakai kitab. Gitu. Foto kitabnya Fikih Islam Adillatuhu disebut 3.800 gram gitu. Artinya 3,8 kilo. Nah, dikali Anda berasnya makan yang berapa? Harusnya begitu. Beras yang dimakan harga berapa? Udah dikaliin aja.
10.000 karena 38.000 kan gitu. Dikali 3,8. Kalau sekilonya 10.000. Kalau sekilonya 15.000, ya udah kalikan aja 3,8. Dibuletin kali 4 ya 60.000. Itu masih mending beras 12.500. Tahun kemarin beras 9.000 apa 8.000 gitu. Nah 37.500 cuma. Sekarang berubah kayaknya. Nah, itu lagi saya usut. Saya uber DMI-nya, saya uber MUI-nya. Saya tanya, mana kitabnya? Saya nggak butuh fatwa MUI. MUI mencurigakan bagi saya. Pakai kitab apa? Itu standar cara menyimpulkan berpikirnya bagaimana? Itu yang kita usut. Sebab usul fikih itu kan 3. Nas, habis itu qawaid fi fahmin nusus, habis itu halul mustafid. Nah, sekarang yang harus saya cari halul mustafid, keadaan orang yang memakai nas Al-Qur'an, yang memakai hadis, yang memakai kaidah usul fikih, kaidah ini orangnya bener nggak? Warok nggak? Ngerti fikih nggak? Punya sejarah mesantren nggak? Gitu. Itu yang kita kejar dari usul fikihnya. Ternyata nggak sama sekali. Hampir boleh saya katakan 70-80% yang menjabat di MUI itu konco-konconya sendiri. Untuk tugasnya apa? Ngaminin pemerintah. Ada acara, mau bener gak bener, pokoknya ada yang tukang amin. Amin. Apakah ngerti fikih? Enggak. Apalagi programnya yang pendidikan kader ulama itu. Mana ada kader ulama cuma 6 bulan. Seminggunya 2 kali, setiap pertemuannya 3 jam, tahu-tahu jadi ulama. Wah, kita yang mondok sampai lumutan, karaten di pondok nggak bisa baca kitab kok. Nah, ini kan modus. Nah, untuk ditaruh di posisi-posisi strategis, akhirnya nah itulah ada keanehan-anehan dalam menetapkan berbagai macam keputusan ibadah. Ya, termasuk yang sekarang itu loh. Gitu. Harusnya kaidahnya kan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kan gitu. Ketetapannya hakim itu mengangkat khilaf. Ada khilaf Muhammadiyah, ada khilaf NU. Hakim menetapkan tanggal sekian, selesai. Tapi kan khilafnya tetap ada. Terus buat apa itu ditetapkan isbat? Makanya disindir, percuma sidang isbat gitu. Nah, karena proyek semua ini masalahnya. Carut marut sudah. Ya, yang penting kita harus ngerti, harus berpikirnya bagaimana, usul fikihnya bagaimana. Nah, itu baru ngajarin pinter, ngajarin cerdas.